Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halani Aldiansyah di podcast Pelajar Kreatif Nusantara. Jadi kemarin kita udah bahas gender nih. Sekarang kita bahas KNU-an. Apa sih itu NU? Nanti kita jelaskan. Kebetulan di samping saya udah ada santri Lirboyo nih. Namanya Kang Ahmad Mohtasim Billah. Biasa dipanggil siapa, Kang? Biasa dipanggil Aim. Ya, kita biar lebih akrab kita panggil Kang Aim aja. Kang Aim udah lama mondok di Lirboyo. Alhamdulillah baru 7 tahun. 7 tahun ya. Sebentar lagi alim nih. Doakan saja. Ya, amin. Semoga beliau menjadi pengganti ulama yang ada di Cirebon. Amin, amin. Ya, kita langsung to the point aja nih, Kang. Apa sih awalnya kemunculan NU itu dari segi sejarah ya? Sebenarnya NU itu berawal bukan dari permasalahan di Indonesia. Sebenarnya awalnya itu adalah di Mekah sendiri. Di Mekah di sana Raja Abdul Aziz bin Saud itu semena-mena kepada orang Islam yang ingin mengasaskan satu asas Wahabi. Jadi di sana nggak boleh bermadzhab selain Wahabi. Kemudian pada tahun 1912 ulama Jombang yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon pertama kali untuk mengembangkan paham aswaja kepada masyarakat. Dan ini alhamdulillah lumayan sukses. Kemudian pada tahun 1914 Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Tujar. Ini untuk mengelompokkan para saudagar, para pedagang, dan yang lainnya. Kemudian di Arab sendiri sudah mulai merajalela. Akhirnya pada tahun 1918 Kiai Wahab bersama Kiai Haji Syamsul Arifin minta izin kepada Kiai Khalil Bangkalan untuk mendirikan suatu organisasi yang dimana di situ mengumpulkan para ulama Indonesia. Kemudian menurut Kiai Khalil untuk sekarang belum saatnya untuk mendirikan tersebut karena pandangan Kiai Khalil untuk ke depan Islam itu akan tetap maju. Kemudian pada tahun 1922 menjelang 22 sampai 24 Komite Hijaz di situ ditaklukkan oleh Raja Ibnu Saud, Mekah ditaklukkan, Turki Utsmani runtuh, kemudian orang-orang ziarah kubur, orang-orang tahlilan di sana dituduh kafir, dituduh syirik oleh orang-orang kelompok Raja Saud. Akhirnya timbullah keprihatinan dari ulama Indonesia, terutama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Hasim. Akhirnya pada tahun 1926 bertepatan dengan 31 Januari 1926 atau 16 Rajab itu Kiai Khalil menyetujui di Indonesia didirikan organisasi yang mengumpulkan seluruh ulama sebagai wadah untuk ajang silaturahmi. Salah satu tujuannya adalah yang pertama adalah mengirimkan satu utusan kepada Raja Saud. Sebelum itu ada pengiriman yang dari Muhammadiyah itu adalah Mas Mansur, kemudian dari Haji Mas Mansur, kemudian dari Syarikat Islam itu adalah Cokro Aminoto, dan dari Nahdlatul Ulama sendiri adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tapi pada saat itu Kiai Haji Wahab Hasbullah masih menjadi pelajar, akhirnya belum diikutkan. Kemudian setelah Nahdlatul Ulama resmi disahkan pada tanggal 31 Januari, akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah ke sana dan disetujui oleh Raja Saud untuk bebas untuk bermadhab, tidak hanya asas Wahabi saja. Ya,
kita mengkerucut ke Indonesia nih. Peran Nahdlatul Ulama sendiri sebagai organisasi yang mewadahi Islam tradisional khususnya di Indonesia dan dunia itu gimana, Kang? Kalau untuk Indonesia sendiri banyak ya. Contoh dulu Kiai Haji Wahid Hasyim pada Pancasila, sila pertama sebelum dirubah sekarang, itu kan yang mempelopori adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menanyakan kepada Kiai Wahid Hasyim, kalau saya tidak menyetujui penghapusan 7 kalimat tersebut, itu gimana? Dijawab oleh Kiai Hasyim, Indonesia akan pecah kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menyetujui 7 kalimat tersebut dihapus. Kemudian akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui 7 kalimat tersebut dihapus. Akhirnya timbullah Pancasila yang sekarang ini. Kemudian untuk dunia, kalau saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mendirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari, maka sampai sekarang orang di dunia nanti ketika dia haji, dia akan bermadhab Wahabi. Tidak boleh menggunakan madhabnya. Nggak boleh menggunakan salah satu dari 4 madhab dan madhab-madhab yang lainnya. Harus berasaskan madhab Wahabi. Apa sih sikap NU sebagai Islam yang moderat nih untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, Kang? Untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, seorang Nahdlatul Ulama itu harus bersifat moderat, yaitu menggabungkan antara Al-Quran, hadis, dan juga akal. Akal itu ada 2. Yang pertama adalah akal konsensus atau ijma, dan yang kedua adalah akal individual atau qiyas. Kalau nanti kita hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, kita akan liberal. Kalau kita menggunakan akal saja, nanti kita akan radikal. Kemudian seorang pendiri NU sendiri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu merupakan salah satu ulama di dunia yang bisa menggabungkan antara nasionalisme dan juga agama. Dengan jargonnya hubbul watan minal iman. Nasionalisme adalah sebagian dari iman. Kemudian asas dari Nahdlatul Ulama sendiri adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang sudah lama, yang baik, dan juga mengganti yang baru, yang lebih baik lagi. Kemudian moderat itu adalah suatu ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang mengatur harus berumat Islam, harus bernegara Islam. Yang ada itu adalah ummatan wasaton, umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatoh. Wahai Muhammad, saya jadikan kamu dengan orang-orang yang umat yang bersifat moderat. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu berkiprah di tengah-tengah manusia. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu yang mengatur bahwa negara harus negara Islam atau khilafah. Khilafah itu enggak ada. Dalam Al-Quran adanya adalah ummah wasatoh. Ya, penjelasannya cukup jelas ya tentang gimana sih pergerakan NU sebagai Islam moderat, terus sebagai wadah Islam tradisional. Terus jangan lupa nantikan konten-konten kreatif dari kami. Sampai jumpa ke konten selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.